teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Klasmi. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa terlebih dulu kalian like, klik tombol lonceng di atas, dan subscribe. Baik teman-teman, apa kabar yang ada di rumah yang nonton video ini? Semoga kabarnya baik ya, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan di setiap hidupnya, di setiap sela-sela detiknya. Jadi buat teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini lebih dalam lagi, saya ingin memberitahu teman-teman bahwasanya video ini itu mengenai edukasi yang akan menambah wawasan teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, jangan di skip-skip ya, tonton sampai habis, oke? Teman-teman, di sini teman-teman udah tahu belum tentang uang? Pasti udah tahu dong dengan uang, masa yang nggak tahu dengan uang? Kan uang itu adalah sebuah alat pegangan gitu. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan uang memang bukan segalanya, tapi segalanya menggunakan uang. Oke teman-teman, membahas mengenai uang, saya teringat satu materi nih mengenai instrumen keuangan, di mana instrumen keuangan itu banyak sekali jenisnya. Jadi teman-teman selama ini hanya tahu tentang uang kan? Pasti teman-teman juga bertanya-tanya apa itu instrumen keuangan. Nah, jika teman-teman ingin tahu apa itu instrumen keuangan, teman-teman jangan pergi kemana-mana, teman-teman tetap stay di depan HP, nonton video ini sampai habis. Nanti teman-teman akan tahu apa itu instrumen keuangan dan apa saja jenis instrumen keuangan. Jadi tetap stay tune di layar HP Anda ya teman-teman. Teman-teman, instrumen keuangan ini adalah salah satu edukasi yang sangat menarik yang perlu kita bahas. Bahkan dalam instrumen keuangan ini kan banyak jenis-jenisnya. Dan jika teman-teman tahu juga bahwasanya edukasi atau materi mengenai instrumen keuangan ini itu salah satu tugas yang telah saya kerjakan untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Bapak Hafid Ismail MPD. Nah, kebetulan pada saat itu materi saya mengenai instrumen keuangan. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit ilmu, sedikit wawasan untuk teman-teman mengenai instrumen keuangan. Oke teman-teman, saya akan memberikan edukasi dan wawasan pada teman-teman mengenai instrumen keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang jenis-jenis instrumen keuangan itu ada berapa. Tapi sebelum saya menjelaskan jenis-jenis instrumen keuangan, teman-teman harus tahu dulu instrumen keuangan itu apa. Jadi, instrumen keuangan adalah suatu keuangan yang menambah nilai aset dan liabilitas keuangan. Pasti teman-teman juga agak asing dengan aset itu apa dan liabilitas keuangan itu apa. Jadi aset keuangan itu diantaranya adalah kas dan piutang. Kas adalah alat tukar atau alat pembayaran, di mana kas ini bisa berbentuk uang tunai, uang yang disimpan dalam bank atau cek. Sedangkan piutang itu adalah hak pembayaran milik perusahaan yang telah diberikan kepada pihak lain ketika pihak tersebut telah menerima produk atau jasa tetapi belum membayarnya dengan lunas. Pasti teman-teman berpikir bahwasanya piutang itu sama dong dengan hutang, kan sama-sama membayar tapi belum lunas, kan bisa disebut hutang juga. Nah gini teman-teman, piutang dengan hutang itu ada perbedaannya. Kalau piutang itu sebagai pihak yang memberi pinjaman. Contohnya ketika perusahaan kita itu meminjamkan produk atau jasa kepada pihak lain. Hutang sendiri itu adalah aktivitas meminjam atau pinjaman gitu. Nah, contohnya ketika perusahaan kita itu meminjam dengan pihak lain, itu namanya hutang. Tapi pada pihak lain itu yang meminjamkan produk atau jasanya ke pihak kita itu yang disebut piutang. Jadi di kitanya hutang, di pihak itu piutang. Begitu teman-teman. Jadi perbedaannya ya mungkin dari pelakunya. Kita yang sebagai hutang, saya menjadi piutang. Dan kita juga meminjamkan. Jadi kita sebagai piutang, perusahaan yang lain itu sebagai hutang. Itu. Liabilitas keuangan sendiri adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dengan membayarkan sejumlah aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi Kak, jika liabilitas keuangan itu suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan, sama aja dong dengan hutang. Jadi teman-teman, liabilitas keuangan apakah sama juga dengan hutang? Jadi begini penjelasannya, hutang itu dapat masuk ke dalam bagian liabilitas, tetapi tidak semua hutang itu masuk ke dalam liabilitas.
Jadi hanya hutang-hutang tertentu yang dikatakan itu adalah liabilitas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai instrumen keuangan itu sendiri apa, terus itu tadi ada aset dan liabilitas keuangan. Teman-teman, ini adalah saat-saatnya yang ditunggu, yaitu kita akan masuk ke dalam materi atau pembahasan mengenai jenis-jenis instrumen keuangan. Teman-teman masih tetap stay tune ya, jangan kemana-mana dulu, oke? Jenis-jenis instrumen keuangan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada aset keuangan, kedua ada liabilitas keuangan, ketiga ada instrumen ekuitas, keempat ada instrumen derivatif, dan kelima ada lindung nilai. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu mengenai jenis-jenis instrumen keuangan itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu tentang aset keuangan. Nah sebelumnya tadi udah ada ya penjelasan mengenai aset keuangan, dan saya akan ulangi lagi bahwasanya aset keuangan adalah aset yang tak wujud yang memiliki nilai. Contohnya itu seperti deposito bank, liabilitas contohnya seperti deposito bank, obligasi, reksadana, dan saham. Yang kedua itu liabilitas keuangan. Jadi liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual untuk menyerahkan aset keuangan kepada pihak entitas lain, di mana liabilitas keuangan ini juga salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan ketika telah jatuh tempo, ketika saat jatuh tempo. Nah, tadi yang ketiga, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti sah pembuktian kepemilikan. Contohnya itu seperti surat-surat saham dalam perusahaan ataupun firma. Lalu yang keempat adalah instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berdasarkan atas penjualan dan pembelian suatu aset maupun komoditas tertentu. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk menanggulangi atau mengurangi resiko bisnis yang tidak terduga. Tetapi dalam lindung nilai ini masih memungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Jadi gini teman-teman, dengan adanya lindung nilai, ketika suatu bisnis itu terdapat risiko yang tidak terduga, maka kita sebagai investor masih memperoleh keuntungan dari investasi kita karena adanya lindung nilai tersebut. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dan edukasi yang telah saya berikan mengenai instrumen keuangan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang telah menonton video ini dan setia untuk stay tune pada video ini. Dan teman-teman, buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih saya ucapkan. Dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya dari saya mengenai edukasi yang saya akan berikan kepada teman-teman untuk menambah wawasan teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat teman-teman terima dan dapat teman-teman mengerti. Jika belum mengerti, teman-teman bisa kok tanya di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya yang akan datang untuk menambah wawasan teman-teman, akan menghibur teman-teman. Baiklah teman-teman, saya Afifah Asmiati, izin pamit, dan jangan lupa saksikan kembali video-video yang akan datang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam bahagia buat teman-teman. Bye!